Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Diari Sang Guru. Mari bersama-sama pada video pembelajaran kali ini kita belajar untuk materi manfaat keragaman sumber daya alam pada tema 6 cita-citaku, subtema 1. Sumber daya alam pada dasarnya tak ternilai harganya bagi kebutuhan kita sebagai makhluk hidup. Nah, mari kita lihat manfaat dari sumber daya alam tersebut ke dalam dua jenis. Kita dapat melihat pada kategori yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui, dan yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Jenis sumber daya alam yang dapat diperbarui ini kita ambil sebagai contoh ada 3, yakni air, hewan, dan tumbuhan. Sebenarnya masih ada sumber daya alam yang dapat diperbarui yang lain seperti tanah, udara, dan lain-lain, namun kita ambil 3 contoh saja. Air digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, mulai dari air minum, mandi, cuci, dan sebagainya. Air pula dapat digunakan menjadi sebuah energi alternatif, yakni PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Yang kedua adalah hewan. Hewan dapat dimanfaatkan ke dalam beberapa jenis. Dapat dimanfaatkan dagingnya, telurnya, susunya, atau tenaganya, disesuaikan dengan jenis hewan tersebut. Tentunya seperti ayam akan dimanfaatkan daging dan telurnya. Sapi dimanfaatkan daging dan tenaganya serta hewan-hewan yang lain. Dan ketiga adalah tumbuhan. Tumbuhan dimanfaatkan untuk penyeimbang kebutuhan hidup. Misalnya, manusia membutuhkan tempat untuk berteduh, maka tumbuhan seperti pohon sangat berguna bagi kebutuhan manusia. Tumbuhan sebagai tempat untuk mencegah abrasi ataupun erosi. Tentunya beberapa jenis tumbuhan yang cocok dapat ditanam di daerah agar terhindar dari erosi ataupun abrasi. Berikut ini yang kedua adalah tentang manfaat sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Pada buku pena kalian sudah tertera. Ini Pak Guru sampaikan hanya beberapa saja. Yang pertama, minyak bumi dimanfaatkan sebagai bahan bakar kendaraan seperti kendaraan motor, mobil, aftur pada pesawat terbang ataupun yang lain. Kemudian batu bara digunakan sebagai bahan bakar lokomotif serta industri. Kemudian biji besi sebagai bahan pembuat pelaratan rumah tangga. Emas dan perak digunakan sebagai perhiasan. Marmer sebagai bahan bangunan dan gas alam sebagai bahan kompor, gas serta energi alternatif. Anak-anak, perlu kalian ketahui, pada dasarnya keberadaan sumber daya alam sangat berkaitan erat dengan kebutuhan manusia. Adapun potensi sumber daya alam tersebut berkaitan dengan kegiatan dan aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari. Keragaman aktivitas tentunya memiliki karakteristik yang berbeda antara satu manusia dengan yang lain. Nah, perbedaan karakteristik tersebut tentunya sesuai dengan semboyan bangsa Indonesia, yakni Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tetap satu jua. Apapun aktivitas dan jenis pekerjaannya, pada intinya semua adalah sama. Nah, kita bisa lihat dari aktivitas seperti perkebunan teh. Perkebunan teh berasal dari dataran tinggi yang tentunya pekerjaan sebagai petani atau pekebun teh
sangat berkaitan erat dengan profesi tersebut. Tentunya tidak hanya petani teh harus bekerja sama juga ke dalam beberapa pekerjaan yang lain, seperti jasa pengiriman untuk mengirimkan teh-teh yang telah dipetik untuk dikirim ke beberapa daerah, serta konsumen sebagai orang atau manusia yang menikmati hasil teh. Nah, anak-anak, adapun manfaat keragaman jenis-jenis pekerjaan tersebut, yang pertama, saling melengkapi kekurangan. Jadi manusia pada dasarnya tidak dapat hidup sendiri. Tidak mungkin rasanya jika seluruh manusia yang ada di Indonesia memiliki satu jenis pekerjaan yang sama. Nah, maka dari itu perlu berbagai jenis makanan pekerjaan yang intinya adalah untuk saling melengkapi kekurangan masing-masing. Tentunya ketika kita sedang membutuhkan pakaian, kita akan pergi ke toko baju. Nah, toko baju tersebut mendapat kiriman baju dari pabrik ataupun yang lain. Yang kedua adalah saling bertukar ide dan informasi. Pentingnya berbagai macam jenis pekerjaan, kita akan mengetahui atau memperoleh wawasan pengetahuan tentang pekerjaan yang tidak kita tekuni. Yang ketiga, dapat saling memberikan saran untuk kebaikan kita. Seperti contoh, kita memiliki pekerjaan sebagai karyawan di sebuah perusahaan. Kita tidak pernah tahu bagaimana cara membangun rumah, maka kita perlu bertanya dengan orang-orang yang memang memiliki pekerjaan berkaitan dengan pembuatan rumah. Nah, di saat itulah kita akan mendapatkan saran yang sangat bermanfaat untuk kita dalam membuat rumah. Yang keempat, saling belajar hal yang baru dan meneladani sikap yang positif. Nah, dengan adanya berbagai macam jenis pekerjaan, tentunya kita akan belajar banyak hal-hal yang baru. Nah, anak-anak, ini tadi sedikit pembahasan penjelasan materi tentang keberagaman sumber daya alam dan keragaman aktivitas pada manusia yang berkaitan dengan sumber daya alam. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran yang Pak Guru sampaikan. Pak Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa pada video pembelajaran yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.